tentang hubungan struktural ada tersebar dalam bentuk PDF bahwa saya penasehat pembina Hizbut Tahrir Riau. Itu disebar dalam bentuk PDF. Lalu saya klarifikasi langsung ke Ketua Hizbut Tahrir Riau, Ustaz Muhammadun waktu itu. Saya kirimkan PDF itu, saya tanyakan ini siapa yang mengangkat saya, kenapa saya tidak pernah dapat SK-nya. Kata beliau, kami pun tidak tahu siapa yang membuat dan siapa yang men-share tentang PDF itu. Artinya secara struktural saya tidak pernah. Itu klarifikasinya, menjadi pengurus penasehat pembina Hizbut Tahrir. Kemudian terkait tentang hubungan ideologi, maka sebagai seorang muslim saya percaya bahwa Islam itu fikihnya terbagi. Ada fikih ibadah, salat, zakat, ada fikih muamalat, jual beli, gadai, hutang piutang, mudharabah, murabahah. Ada fikih siasah. Fikih siasah itu yang disebut dengan politik Islam, siasah syariah yang saya sebutkan tadi, termasuklah istilah al-khilafah al-islamiyah, bahwa Islam mengatur masalah politik seperti yang dituliskan oleh al-Imam al-Mawardi dalam al-Ahkam as-Sultaniyah. Jadi saya mengakui ada politik dalam Islam. Lalu kemudian hubungan sosial, saya menganggap sahabat-sahabat dari Hizbut Tahrir adalah salah satu dari, sama seperti hubungan saya dengan kawan-kawan dari Al-Wasliyah, dari Persatuan Tarbiyah Islamiyah, PERTI, dari Persis Persatuan Islam, dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah. Saya menganggap ini salah satu dari organisasi sosial kemasyarakatan. Kebetulan hubungan kita baik. Dan di kampus mereka yang ikut itu anak-anak muda, tidak pacaran, kemudian kembali ke masjid, sholat berjamaah, baca Quran. Lalu ketika sahabat-sahabat ini melihat saya ada kesamaan, bahwa Abdul Somad meyakini masalah sosial bisa selesai dengan politik, mungkin mereka merasa, menyangka Abdul Somad ini ada kesamaan dalam masalah, sama-sama meyakini masalah sosial bisa diselesaikan dengan politik Islam. Selalu saya sampaikan, kalau kita punya kekuasaan, kita bisa terapkan zakat, kita bisa terapkan kebaikan-kebaikan, hanya saja dipotong setengah. Saat saya meyakini politik bisa menyelesaikan masalah, mungkin di situ sejalan 50%. Tapi ketika dari 51 ke 100, di situ ada perbedaan. Ketika saya menganjurkan mencoblos, memilih bupati, gubernur, wali kota, siapa yang tidak mencoblos, maka dia berarti membiarkan. Di situ ada perpisahan. Abdul Somad ada titik temu, tapi ada perpisahan. Nah, pertemuannya ini yang diliput, tapi saat berpisahnya tidak. Lalu kemudian ketika saya diserang, dihujat karena menyetujui demokrasi, mana video itu? Kenapa tidak muncul ke permukaan? Saat saya diundang bedah buku tentang khilafah dalam kitab kuning, saat itu saya ditanya di depan orang banyak, apa pendapat Ustadz tentang pilkada dan pileg? Di situ saya jelaskan, Muslim harus memilih. Apa pendapat Ustaz tentang demokrasi? Demokrasi bisa baik. 10 anak berdemokrasi, ngajak cabut, suara terbanyak dialah yang benar. 9 mengatakan ayo cabut, yang 1 mengatakan tidak. Saat itu demokrasi tidak baik. Tapi saat mereka dididik dengan baik, 9 mengatakan kita belajar, yang 1 mengatakan cabut, saat itu demokrasi bisa baik. Saya katakan, memilihlah. Seorang muslim harus bersaksi di hadapan Allah, orang ini layak saya pilih. Saat itu mereka berseberangan dengan saya. Kenapa saat saya bertemu dikatakan saya sama? Mengapa saat saya berpisah berseberangan? Mengapa tidak? Penilaian tidak fair.
Nah, itu penjelasan saya tentang tiga: secara struktural, secara ideologi sekeyakinan, secara menganggap sebagai ukhuwah Islamiyah. Saya kira clear. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Yang pertama, langsung saja kami ingin klarifikasi berkenaan dengan apa yang sudah beredar saat ini tentang video yang kontroversi mengenai Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Kita sudah tahu, bahkan sampai ada Rasul Masailnya yang kebetulan juga di Jawa Timur. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai tentang cadar. Pernah menonton yang ada di YouTube bahwa kalau tidak salah waktu itu Ustaz Abdul Somad menyebutkan bahwa cadar itu mustahab. Jadi kami ingin tahu dasar pengambilannya agar lebih detail lagi. Kebetulan kami juga tahu bahwa background pendidikan Ustaz Abdul Somad adalah Al-Azhar Mesir. Dan tadi baru kami dapat bahwa sampai di Mesir itu ada sebuah muktamar yang membahas khusus tentang cadar. Kami kurang memahami tentang perbedaan antara niqab dan hijab. Yang niqab bagaimana dan yang hijab bagaimana? Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Baik. Bahwa ketika Nabi Muhammad SAW tinggal di kota Makkah Al-Mukarramah, beliau lewat lalu di depan rumah sabran ya ala Yasir inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya kalian dijanjikan surga. Waktu itu Yasir disiksa, Ammar disiksa, dan berujung pada kematian Sumayyah. Dan Nabi tidak bisa membela. Nabi tidak bisa membela karena kondisi di Makkah itu dalam keadaan lemah. Kedua, ketika Bilal bin Abi Rabah diletakkan di atas tanah, lalu pundaknya sampai karena pakaiannya dilepas, maka pundaknya yang kulit tipis itu menyentuh pasir yang panas, ditimpakan lagi dengan batu di atas, itu pun juga tidak bisa tertolong. Walaupun sebenarnya kalau Allah mau menolong mudah saja, cukup dengan mengirimkan Jibril alaihissalam. Tapi ini perjalanan Nabi ini manusiawi, perjalanan yang berproses, menunjukkan bahwa banyak orang-orang teraniaya ketika di Makkah itu. Lalu kemudian ketika yang ketiga Nabi sedang sholat, datanglah musuh-musuh Allah mencekik, menyungkup dengan kain hitam kepalanya, sampai akhirnya datanglah Sayyidatuna Fatimah, dan mereka segan karena ini perempuan, mereka biarkan. Dan beberapa perkara lain di Makkah itu, maka itu tidak terjadi di Madinah. Setelah di Madinah tidak ada sahabat yang teraniaya, tidak ada orang yang menghalangi Nabi untuk memimpin sholat berjamaah, karena konteks ceritanya tentang politik. Lalu saya katakan sempurnanya rahmatan lil alamin itu adalah setelah Nabi menggenggam kekuasaan. Jadi bagaimana membahasakan itu? Mungkin saya tidak match, tidak sejalan antara apa yang ada di pikiran saya dengan membahasakannya. Saya ulang sekali lagi, bahwa Nabi itu di hidupnya dibagi tiga.
Dari mulai lahir sampai menerima wahyu 40. Dari menerima wahyu di Makkah 40 sampai 53. Dari setelah pindah ke meninggal 54 sampai 63. Dan ini tidak sama. Puncak kesempurnaan kedatangannya sebagai rahmatan lil alamin adalah ketika dia menggenggam kekuasaan setelah sampai di Makkah Al-Mukarramah, di Madinah Al-Munawwarah. Nah, apa bahasanya kekuasaan itu? Tentu lain ulama, lain istilah yang dipakai. Ada yang menyebutnya al-ahkam as-sultaniyah, ada yang menyebutnya as-siyasah as-syar'iyah, ada yang menyebutnya min fiqhid daulah, ada yang menyebutnya al-khilafah. Kalau saya kebetulan ada seorang wartawati TV One, saya duduk berhadapan, kami di toko buku dialognya, dia tanya, apa pendapat Ustadz tentang khilafah? Kebetulan di samping dia ada buku fikih Islam Sulaiman Rashid. Saya ambil buku fikih Islam Sulaiman Rashid, saya buka indeks daftar isi, saya tunjukkan, ini al-khilafah, bahwa Sulaiman Rashid tidak menggunakan istilah as-siyasah as-syar'iyah atau al-ahkam as-sultaniyah, tapi yang dia pakai al-khilafah. Maka waktu itu saya katakan sempurnanya rahmatan lil alamin setelah Nabi al-khilafah, Nabi menggunakan kekuasaan. Al-khilafah yang saya maksud di situ adalah kekuasaan. Jadi simpel sederhananya saya ingin mengatakan bahwa ketika di Madinah Al-Munawwarah tidak lagi ada orang teraniaya, semuanya terlindungi setelah Nabi menegakkan kekuasaan, setelah Nabi berkuasa. Lebih sederhananya lagi, kalau kita mau menebarkan rahmatan lil alamin, kita mesti berkuasa, kita mesti berpolitik. Lalu orang tidak senang dengan pernyataan saya tadi, lalu di-cut-nya video itu, dia potong, dan yang mengkatnya itu pertama kali bisa dicari di FB-nya, dan laisa minna, bukan min ashabil yamin, tapi ashabil shimal, lawan dari ketika perpolitikan Jakarta sedang heboh-hebohnya. Lalu kemudian mengkat itu, dan itu disebar, dan kita tidak tahu siapa saja yang menyebar, wallahu a'lam bishawab, tapi itu perlu diklarifikasi. Ini masalah yang pertama. Yang kedua, ketika beberapa kali saya ditanya tentang masalah cadar, maka saya katakan bahwa cadar yang penutup wajah pada perempuan, selalu saya kutip pendapat ulama Saudi Arabia, sesama ulama yang mengajar di Saudi Arabia. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan wajib, Syekh Ibnu Baz mengatakan wajib, Syekh Albani mengatakan tidak wajib. Bahkan Albani dengan Twigri berkonflik masalah ini. Twigri bahkan sampai pada penggunaan kata yang tidak layak. Twigri menuduh Albani sudah keluar disebabkan oleh karena dia tidak mewajibkan niqab ini, tidak mewajibkan. Sedangkan lalu kemudian mengapa Ustadz mengambil pendapat Saudi Arabia ini? Banyak orang mempertanyakan saya, sebetulnya aliran Ustadz ini apa? Kenapa menyebut Albani? Ketika saya menyampaikan hadis tentang ittala'allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin au musyahid, illa li musyrik wa musyahid, sahahahul Albani. Kenapa pakai tashih dia Ustaz? Kenapa pakai tidak tashih yang lain? Di balik itu saya ingin menjelaskan, yang selalu menolak pengamalan malam nisfi Sya'ban ini adalah min atsba'i hadzal rajul. Maka saya mau jelaskan, sedangkan syaikhukum aja sahahahu, kok malah antum menolaknya? Itu sebenarnya di balik itu maskut anhu yang ingin saya jelaskan. Begitu juga tentang masalah ini, antum yang kekeh ngotot mengatakan wajib ini, sedangkan di antara
maraji kalian pun tidak sepakat tentang mengatakan ini wajib. Ibnu Utsaimin dan bin Baz mengatakan wajib, sedangkan Albani sendiri mengatakan tidak wajib, boleh melihat wajah. Sedangkan yang mengatakan ini hanya sekedar anjuran saja, tidak sampai ke tingkat wajib, dalam buku Al-Hadis baina Al-Sunnah baina Ahlil Hadis wa Ahlil Fiqh. As-Sunnah baina Ahlil Hadis wa Ahlil Fiqh, Syekh Muhammad Al-Ghazali. Kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, seandainya cadar itu wajib, maka untuk apa ayat laki-laki ghaddul basar? Ghaddul basar itu kan karena wajahnya nggak kelihatan. Kalau wajah ghaddul basar itu kan karena wajahnya kelihatan. Seandainya wajahnya tidak terlihat, untuk apa ghaddul basar? Melihat mata masa bersyahwat kan? Nah, jadi kata dia tidak sampai kepada tingkat wajib. Inilah referensi yang saya pakai. Adapun tentang masalah hijab, maka hijab yang saya fahami adalah tidak bersatunya antara laki-laki dan perempuan. Itu ketika Nabi SAW melihat ada Habashi memainkan hirbah tongkat pendek, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berada di belakang telinga Nabi, melihat mereka menarikan hirbah tongkat pendek dari telinga, dari balik telinga. Artinya beliau tidak menampakkan diri, tertutupnya pandangan, tidak menyatunya, yaitu hijab, tertutup secara keseluruhan, tidak menyatu. Adapun memahaminya, bagaimana mengaktualisasikan, bagaimana tatbiqnya di tengah masyarakat, tentu berbeda. Ambil satu contoh kasus, ketika kami kuliah di Kairo, yang berasal dari beberapa daerah ada perbedaan. Dari Riau, satu kelompok namanya KSMR, kelompok studi mahasiswa Riau. Perempuan itu tidak bersatu dalam satu majelis kalau kami buat kegiatan, yang perempuan dalam kamar. Lalu suatu ketika datang seorang syekh dari Al-Azhar yang diundang, dia tanya, ini kok pelajarnya tulab semua, tolibatnya mana? Lalu kami jawab, tolibat di dalam kamar syekh. Lalu gimana dia mau dengar kajian saya? Di dalam kami sediakan ukabbir saut, ada di dalam sound system, di dalam suara. Kata dia, bukan begitu memahaminya, keluarkan mereka. Terus buat mereka di belakang laki-laki, perempuan di depan, laki-laki, perempuan di belakang, laki-laki di depan. Artinya, ternyata pemahaman kami selama ini, kami memahaminya tidak menyatu, biarkan mereka di dalam. Dan itu memang lebih selamat. Tapi rupanya Syekh berpahaman, bukan begitu yang dimaksud. Tapi tetap mereka ada di dalam, hanya saja tidak saling pandang memandang. Nah, jadi itulah yang saya pahami tentang antara niqab, hijab, dan pendapat ulama seputar niqab, antara yang mewajibkan dengan tidak. Itulah yang saya sampaikan, bahwa ada kekeliruan di situ. Al-kamalu lillah wahdah, wallahu a'lam.